rahasia, kenapa sahabat hebat banget interaksi dengan Al-Quran? Kenapa kita loyo begini? Mereka mengatakan kunna nu'tal iman qabla Al-Quran. Kami diberikan Allah iman dulu baru Al-Quran. Jadi dia yakin dulu Allah Tuhannya, Allah punya kitab Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW ini petunjuk hidup. Barulah mudah itu untuk berinteraksi Al-Quran. Kalau kita enggak kan dijijil-jijalin bacanya, tartilnya harus begini, tajwidnya harus begini, mumet pergi dah. Apa yang ditartil itu enggak tahu. Enggak ada penghormatan pada Quran, ta'zim. Ya kan? Sehingga enggak bisa mensikapi Al-Quran dengan benar. Seperti yang saya katakan, dinaruh sembarangan, tulisannya dihina, bacaannya dihina. Kalau baca Quran enggak didengerin. Kalau udah dipelajari Al-Quran enggak diamalin. Ya kan? Kalau sahabat enggak, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia beriman dulu. Jangan diajarin Quran dulu sebelum diajarin iman pada Quran. Enggak bakal bisa nyambung, lama, susah. Kalau mau mudah, ikuti teori sahabat. Kenapa sahabat hidupnya kok melejit, perubahannya kok 150 derajat dari jahiliyah kepada Islam, melejit dari enggak beradab jadi punya peradaban, dari bodoh jadi pintar, jadi tadi beringas jadi orang yang santut, ya kan? Dari tadi penakut jadi pemberani. Perang mah enggak ada takutnya. Karena itu perintah Allah, perintah Al-Quran ya. Labbaik Allah ya. Labbaik. Karena iman. Karena sahabat itu enggak kayak orang makan nih enggak banyak-banyak macamnya. Kita yang penting banyak macamnya, mau berkualitas enggak penting. Disebutlah wahdatul marja'. Referensi hidup sahabat itu satu aja. Quran. Di luar Quran mereka enggak mau mikir. Karena ecek-ecek, sampah-sampah. Itu yang mau taruh ke kepala kita semuanya. Taruh di hati kita. Qurannya sedikit-sedikit. Jangan Quran terus, nanti anak-anak kita gila. Loh, saya pernah ditegur begitu. Terbalik. Tanpa Quran lah kita gila. Ya kan? Jangan panjang-panjang Ustaz Imam. Padahal nggak panjang-panjang. Saya juga nggak hafal semua Quran kan. Tadi Bapak maunya apa? Ya trikul aja. Qulullahu ahad, qul huwallahu ahad. Iya. Saya tanya umur Bapak berapa? 60 tahun. 60 tahun udah hafal 3. Senangnya cuma 3. Quran itu 114 surah. Ya, kan parah ya kita banding sahabat. Makanya kualitas kita tidak seperti kualitas sahabat. Dibilang karena sahabat hidup bersama Rasulullah. Padahal hadis Rasulullah ada bersama kita, Qurannya ada bersama. Sesuatu itu bertahan lama jangka panjang karena softwarenya atau karena remote-nya. Softwarenya karena remote-nya. Ini boleh aja remote-nya rusak, nanti kita ganti lagi, beli lagi di pasar. Loak, cek hidup lagi deh. Selama softwarenya jalan. Quran ini software. Ya kan? Rasulullah boleh mati. Karena kekuatan Quran itu bukan pada diri Rasulullah. Rasulullah kuat itu karena Al-Quran. Rasulullah hebat itu karena Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kita nggak kenal itu siapa Muhammad bin Abdullah itu. Nggak akan kenal kita. Dunia ini nggak akan kita mengenal dia. Yang senang, yang benci, yang merangi, yang mendukung, nggak akan ada kan? Udah wafat dia udah 1500 tahun yang lalu. Ini karena Al-Quran tadi. Beliau menjadi Muhammadur Rasulullah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi kita imani dulu ya. Tapi imannya ya, iman yang benar ya. Imannya iman yang benar. Karena kita banyak beriman tapi tidak tahu benar gak imannya nih. Karena iman itu punya konsekuensi. Setelah iman kita baca, tidak tilawah. Ya.
Baca Quran itu wajib atau sunnah? Wajib. Dari mana kita tahu? Dari Allah. Allah yang nyuruh. Ya, banyak bentuk perintah-perintah Allah itu. Ada yang perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Apa Quran tartil? Menurut ulama, bacaan tartil itu yang memenuhi semua syarat-syarat hak-hak huruf tertunaikan. Ya kan? Yang huruf gigi, yang huruf gusi, huruf lisan, huruf halak, huruf semua keluarkan. Sudahkah kita belajar tartil? Kalau soal lagu mah terserah suara kita aja. Semau-maunya kita, enggak. Kita senang ini, senang itu enggak ada masalah. Tapi kalau hak huruf enggak benar, nah itu kan salah bacanya. Walahum azabun alim. Benar enggak? Salah. Kenapa? Baca ain padahal huruf alim. Jauh sekali arti beda. Alim artinya maha mengetahui, alim maha keras, maha pedih. Jauh banget kan? Innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Salah benar. Harusnya alimu. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui yang gaib dan syahadah. Kalau alimu apa? Allah itu maha sakit, merasa alam, merasa pedih terhadap yang dosa nggak kita kira-kira? Kalau dia kita yakini kalamullah, dosa. Tapi kalau hanya nggak ngakui Quran yang sekenanya aja ya, nggak akan ada perasaan berdosa itu. Saya waktu di Libya dulu LBA namanya kan, saya termasuk di mata dosen-dosen saya itu orang paling bagus baca Quran. Iya. Ya, karena udah kebawaan dari kecil kan gini-gini. Cuman penyakit saya itu menurut mereka cepat-cepat bacanya. Sehingga tidak memenuhi kaidah tartil, matnya enggak panjang, ini kan. Saya ditegur. Itu yang sampai hari ini saya udah meninggal dosen saya itu. Baru sebulan 2 bulan lalu di Amerika. Dia hijrah ke Amerika. Oh, udah umurnya gede. 70 tahun lebih berarti ya. Waktu saya jadi umur hampir 40, terus saya belajar sama dia. Namanya Ustaz Mamduh Nuruddin, orang Mesir. Orangnya Masya Allah, pinter, cerdas. Dia itu yang ngurusin saya sekolah ke luar negeri. Karena dia anggap ini harus dikirim ke luar negeri ini. Jadi kita ada radio di atas itu. Jadi dapat jatah sebelum nunggu masuk, terus setengah jam kita harus siaran. Baca Quran, terus sudah disiapin materi yang mau disampaikan terkait ilmu. Saya dapat jatah sering karena dianggap paling bisa nyampein kan. Pas setelah saya acara itu dipanggil saya, sini kamu. Kenapa? Kamu baca Quran cepat-cepat. Tahu nggak kamu? Yuk marah sambil marah, tapi dia nggak terlalu. Ini kan dia orangnya tenang gitu kan. Tahu nggak kamu yang kamu baca itu kalamullah? Tahu nggak? Bukan Quran itu. Bacanya yang benar. Kamu kan bagus bacaannya. Kenapa harus cepat-cepat? Sampai sekarang itu, kayak ditabok, kayak dilecut saya itu. Ya kan? Terus saya cari-cari referensi. Sampai sekarang saya cari-cari referensi. Kita boleh baca agak lebih cepat kalau mengulangi hafalan. Murajaah. Baik tanpa mushaf walaupun pakai mushaf. Tapi tetap aja 20 menit, 15 menit itu jangan pendek dari itu. Ada juga orang 1 juz 7 menit, itu udah jelas sudah nggak kena. Jadi saya cari-carilah, cari aman karena kita kan punya target-target bacaan juga kan. Ya kan, kalau ikutin sempurna tartilnya, dengarlah
Abdul Basit Abdul Samad contohnya kan? Bukan UAS ya, bukan. Abdul Basit Abdul Samad. Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Itu favorit saya dulu waktu kecil. Itu kayaknya di atas setengah jam deh. Kalau ikutin dia, kan ada mushaf li ta'lim itu kan, mushaf untuk belajar. Dia baca, diikutin lah suara anak-anak gitu kan. Itu saya kayaknya lebih dari setengah jam lah. Ya kalau kita santai waktu di itikaf, ya setengah jam, 1 juz, ya kan? Tak apa-apa. Apalagi sampai direnung-renung, lewat 1 ayat renung, ya kan? Untuk ketemu yang kira-kira feeling kita nih, ngena nih, tembakannya kita nih, baca artinya, tidak apa-apa. Makanya ulama ada nasihati, jangan target banyaknya, tapi target tadaburnya. Yang penting itu, banyak doang nggak tadabur, pahala aja dapat, manfaat ilmunya nggak dapat. Karena Quran segala-galanya kayak pohon pisang gitu ya, kayak pohon kelapa ya, buahnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, isinya bermanfaat, airnya bermanfaat, sampai batangnya bermanfaat, serabutnya pun bermanfaat. Quran itu begitu. Nggak ada Quran dari alif lam sampai itu yang nggak ada berkah, itu nggak ada. Mau kita paham nggak paham, apalagi kalau paham. Lalu kita bertanya, berapa harus saya baca Al-Quran sehari? Oh, ya kan? Saya baca-baca, cari referensi sahabat. Sahabat itu ya ada yang 3 hari khatam, berarti 10 juz per hari, ya kan? Ada yang seminggu, dan yang paling telat itu adalah 1 bulan. Berarti apa? 1 hari 1 juz. Kalau kita yakin Quran wahyu Allah, petunjuk hidup, bacalah Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Waratil Qur'ana tartila. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah wahyu Al-Quran yang Allah turunkan padamu, hai Muhammad, tegakkan salat. Dan alhamdulillah Quran terkait dengan salat kan? Salat terkait dengan Quran kan? Semau-maunya kita, salat sunnah khususnya, salat malam. Oh saya nggak hafal, baca di handphone, nggak apa-apa, ulama udah fatwa kok. Makanya saya berani buat teknologi digital untuk bisa, kalau ada jamaah mau tuh ada di rumah. Dulu masjid ini udah pernah dibeliin Pak Mul 2, satu dibawa ke rumahnya, satu di sini, nggak tahu lagi di mana. Nggak dipakai, ada pakai dong. Jadi imam tidak salah kan, tidak perlu dinyimak-nyimak dari belakang kan, dia gampang menggerakkannya. Karena saya cari dapat dari Cina remote watch, ya remote itu di tangan kayak jam ini. Jadi tinggal gini aja, sekali sehalaman. Bahkan kalau mau dengerin, mau belajar ada. Jadi Mushaf Al-Imam persis saya ambil masukkan ke situ. Belajar ada, video saya ada, semua ada di situ. Karena harga device-nya mahal, karena harus ada dongle, box, dongle ya, yang box yang menyimpan memorinya itu kan, itulah mahal pula, 500.000. Ininya udah lebih 1 juta, udah hampir 2 juta TV-nya, belum ininya. Saya pikir-pikir, mahal jatuhnya, jadi 3 juta, 2,90 juta. Sayang juga kan, kasihan masyarakat. Saya mencari yang di bawah 1 juta, sampai sekarang belum dapat. Kok dapat itu Masya Allah, nolong banget ini. Gini aja kan. Kalau beli tab kayak ini, bisa juga di tab kayak ini, cuman tabnya juga mahal. Lebih mahal lagi. Ya kan? Kemudian tadabburuhu. Kita tadaburkan Al-Quran. Ya kan? Dari mana kita tahu? Kita harus mentadaburkan Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran.
Kalau enggak Quran suruh tadabur, enggak kita tadabur kan? Ada beberapa ayat diantaranya surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an? Kalaulah Quran itu datang dari sisi Allah, pasti mereka menemukan isinya saling bertentangan. Banyak yang bertentangan. Yang kedua surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak bisa bertadabbur Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Jadi dua kemungkinan. Orang yang tidak bisa tadabbur, orang yang tidak bisa menjalankan akalnya. Tadabbur itu awalnya tafa'ala, tafakkara. Maka ada tuh definisi tadabbur di komunitas tadabbur Al-Quran itu, di videonya saya kasih itu. Tadabbur itu adalah memikirkan, merenungkan, menghayati sambil mengimani sampai kita tahu hakikatnya. Itu kan perlu akal itu. Maka Allah katakan kalau Al-Quran itu datang dari Allah pasti ditemukan artinya bersaling bertentangan. Kita udah pernah uji coba belum? Quran itu ada nggak bertentangan isinya? Ada nggak? Nggak ada, bukan karena sudah dicoba, dicari, karena nggak baca, karena nggak tadabbur. Bilang nggak ada aja deh. Makanya sekarang tugas kelas kita mencari perintah dan larangan. Ada nggak yang bertolak bertentangan nanti? Dari satu sisi ayat ini suruh begini, tapi dilarang juga di ayat ini, ada nggak? Saya tertarik ya setelah belajar, setelah baca tentang bagaimana Allah ciptakan otak kita. Otak kita ini di dalam sini, di mana letakkan sini ya? Ada sebesar apa? Empal. Saya baca doang. Sekarang saya nggak tahu ilmunya kan. Itu jaringannya sarafnya itu ada 20 miliar. Sambungannya neuronnya ada 2 miliar. Berarti satu punya sambungan berapa tuh? 20 kan? Iya kan? 20 kan? Jadi 20. Nyambung 20. Titiknya itu ditemukan 2. Jadi kalau kita bayangin ini sarang laba-laba atau pukat, ya kan? Berarti ada 2 miliar ikatan, 20 miliar ikatan, titiknya ada 2 miliar. Saya menemukan bacaan kata orang barat hasil neurologi analisa mereka. Kemampuan simpan otak ini nyimpan datanya dahsyat, nggak akan pernah penuh. Karena dia bilang kalaupun kita input seluruh ada yang di dunia ini, atau kita lihat hasil produk otak manusia yang di dunia ini, ada pesawat, ada ini, ada itu, ada ini. Itu baru kerja 2% otak katanya itu baru. 2%. Lalu kok ada orang Islam bilang, otak saya nggak kuat. Dia nggak mau berarti dahsyat banget nih otak. Ini otak yang diisi dengan informasi non Quran. Dia nggak ada kelipatan 1000 bulannya, nggak ada kan? Ada kan? Coba kalau diisi otak dengan Al-Quran. Al-Quran. Makanya program saya ini sebenarnya install Al-Quran. Apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi dalam Al-Quran itu. Tongkat bisa begini, orang tua bisa punya anak, orang nggak punya suami bisa punya anak, orang nggak ada apa-apa, modal nggak apa bisa jadi. Nabi Adam modalnya tanah doang kan? Kok bisa jadi kayak kita? Jadilah kekuatan sekretaris Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa? Sekedip mata. Sekedip mata berapa detik? Sedetik. Nggak sampai. Padahal jin aja,
Wa qala ifritu minal jin. Jin ifrit berkata, ana atika ilaih. Saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis kepada kamu qabla an taquma min maqamik. Nah, coba hitung berapa detik nih. Apalagi kalau lutut udah sakit dikit ya. Berapa detik tuh? Berapa detik tuh? 3-5 detik. Itu kalau orang sehat. Ya kan? Kalau sekretaris Nabi Sulaiman berarti manusia dong. Wa qala alladzi. Lihat. Quran mengatakannya apa? Wa qala alladzi indahu. Berkata setelah jin ifrit nantang 3-5 detik, dia bilang, sekretaris yang ada di samping Nabi Sulaiman berkata, saya bisa datangkan sebelum matamu balik. Lihat, berkedip sebelum balik. Nggak sampai, karena berbalik 1 detik kan? 1 detik, taruhlah setengah deh. Berapa kelebihannya dari jin ifrit? Rahasianya di mana? Alladzi indahu ilmun minal kitab. Dia mengerti ilmu kitab di zaman Nabi Sulaiman. Apa kitab zaman Nabi Sulaiman? Bisa Zabur, turun dari orang tuanya Daud, ya kan? Bisa juga Taurat. Karena juga kelanjutan dari kitab. Nah sekarang kita Quran ada. Kenapa kualitas kita memble? Kenapa kita nggak berkualitas pikiran, nggak berkualitas tenaga, nggak berkualitas produksivitas kita nggak ada, semua ngekor, jadi konsumen. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Nggak ada keberanian, nggak ada kecerdasan, nggak ada inovasi. Jadi pengekor, jadi pasar. Makanya jangan heran Khalid bin Walid tidak pernah kuliah di akademi militer, tapi teori militer dipakai di Amerika sampai sekarang Eropa. Abu Bakar, Utsman nggak pernah tamat dari Oxford University kan, business school, tapi pedagang yang luar biasa. Abu Bakar, Umar nggak pernah sekolah di akademi pemerintahan, tapi dia negarawan terbaik di dunia sampai hari ini. Umar. Carilah seluruh profesi di dunia ini ada pada diri sahabat. Maka kalau kita jadi contoh, sahabat dari contoh. Umar dengan waktu sebentar bisa menaklukkan 2 superpower, Persia dan Romawi. Sekarang muja-muja Iran yang syirik itu. Ditegur-tegur, ngeyel-ngeyel. Ini kan geopolitik Ustaz. Ini kan hanya politiknya, bukan akidahnya. Mas, Quran bilang nggak ada beda tuh. Jangan dipisahkan politik dari akidah. Karena mihwar asasi, ya, poros utamanya hidup kita di akidah itu. Kalau nggak masih syirik namanya. Asma wa sifatnya tauhid. Tapi praktek politiknya, praktek ekonominya jahiliyah, syirik masih. Kenapa arti tauhid apa? Mengesahkan dalam segala hal. Dalam namanya, dalam sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, ubudiyahnya, hukumnya, semua. Itu baru namanya akidah. Bulat. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Quran harus tadabburkan. Kemudian Allah katakan, yang menemukan Al-Quran itu setelah orang berakal, yang akalnya masih sehat. Yang kedua, orang yang hatinya belum ditutup Allah Ta'ala. Surat Muhammad itu, afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Hati mereka sudah ada gemboknya. Ngeri kita kalau hati kita udah digembok Allah Ta'ala. Karena udah 80 tahun hidup merdeka, nggak kunjung-kunjung balik Quran, Allah gembok aja lah. Kalau ada orang minjamin rumah ke kita, nggak datang-datang. Nggak diisi-isi itu rumah. Dia lihat sebulan, masih kosong. Lihat 2 bulan, masih kosong. Lihat 3 bulan, dia nanya kan, ini orang perlu rumah nggak sih ini? Padahal kemarin minjem-minjem. Udah gembok, ya. Allah tunggu kita 80 tahun di Indonesia ini. Kalau dulu kan zaman penjajah, alasan lah gitu ya. Setelah penjajah pergi, ternyata otaknya nggak pergi, ideologinya nggak pergi.
Jadi tidak mungkin kita bisa menyelami kedalaman Al-Quran tanpa tadabbur, nggak bisa. Tapi tadabbur ada syaratnya tadi, gunakan akal yang sehat, cari hikmah-hikmahnya, cari kelebihan-kelebihan ayatnya, cari sisi kelemahannya, silakan cari, nggak akan dapat kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu, nggak akan pernah mampu. Belum pernah ada yang mampu, orang Arab yang nggak mampu, apalagi kita nggak bisa bahasa Arab. Diketawain orang gitu. Kalau kita mau ngarang Quran, ditanya, kamu orang mana? Orang Jawa. Loh, bisa bahasa Arab? Enggak. Ya nggak bisa dong. Kamu bisa harus belajar bahasa Arab dulu. Setelah belajar bahasa Arab, ayo tolong buktiin. Nggak bakal mampu. Nah, ini tambah berat lagi nih. Yang keempat, interaksi Al-Quran itu dibuktikan dengan kita amalkan Al-Quran itu. Terkait akidahnya, ibadahnya, syariahnya, akhlaknya, muamalahnya. Ya kan, politiknya, hukumnya, pemerintahannya harus. Nanti akan orang bilang lagi, jangan bawa-bawa Quran atau Islam ke politik. Sekuler ente, rusak pikiran ente itu. Jangan bawa Al-Quran ke dalam pemerintahan. Iya, karena pemerintahan ente pemerintahan setan. Jadi nggak berani bawa Al-Quran. Kalau Quran datang, setan tersingkir, ya kan? Salah satunya cara ngusir Al-Quran gimana? Ngusir setan gimana? Baca Quran. Jadi kalau kita tilawah, sujud tilawah nih, makanya sujud tilawah itu harus diamalkan nih. Kata Rasulullah, setan terpingkir-pingkar lari itu. Nangis-nangis dia, hilang pengikut saya, berkurang pengikut saya. Maka Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Lari setan udah. Tapi kalau kita enggak baca auzubillah, ta'awudz, setannya senang. Dilupakan ta'awudz, nanti dilupakan tadabbur, dilupakan tartil. Lama-lama lupa kepada Qur'annya. Itu step-stepnya kemarin kita pelajari kan. Dirubah mindset, itu buat angan-angan. Kan sama aja baca tartil dengan tidak tartil. Mesti bilang gitu kan. Sama aja baca tajwid tidak tajwid. Sama aja baca. Lama-lama sama aja tidak baca Quran dengan tidak baca. Lama-lama nggak perlu percaya dia pada Al-Quran. Udah. Itu step-step setan itu. Kan tinggal dia perintah kan. Kalau mindset sudah dirubah, pikiran sudah dirubah, kemudian sudah dibangun angan-angan, gampang dia merintah-merintahnya kan. Jangan-jangan orang-orang yang tidak suka baca Quran, itu yang paling banyak di kita, mereka adalah prajurit-prajurit setan. Sudah jadi prajurit setan. Nggak rugi kalau baca Quran itu. Dulu malah dibeli, sekarang nggak perlu beli, download gratis. Software saya itu lumayan mahal buatnya 3 software itu. Tapi ya saya dapat infak-infak dari jamaah gitu kan. Kalau kemarin aja untuk mentranslate aja ke Inggris, Mushaf Tadabbur 80 juta saya butuh. Saya umumin aja mah, saya butuh nih 80 juta. Langsung dapat. Tapi ya ratusan juta juga 3 software itu. Gratis, biarinlah yang sedekah ya, situ dapat pahalanya insyaallah taala kan. Pertama kali yang nolong saya itu ada jamaah di Gria itu, wafat dia sekarang. Saya cerita-cerita begini ngaji. Dia dekatin, Ustaz berapa biayanya? Saya yang bayar. Zaman itu baru 40 juta untuk buat 30 juta ya, buat mushaf yang pertama itu, Mushaf Tadabbur. Ustaz, saya kasih duitnya. Kapan? Dia tertarik dia kan? Tertarik dia. Nah, alhamdulillah berkembang sekarang. Dia dapat juga lah ilmu berkembang-kembangnya itu kan. Karena dia yang pertama kali rahimahullah untuk mensupport bisa terwujud. Pionir, ya tentu dapat pahala berikutnya. Kemudian setelah kita amalkan dalam semua sisi kehidupan, kita sebarkan, kita dakwahkan kepada manusia, kita ajarkan khususnya keluarga dan anak cucu kita. Kita kan belajar terus setiap minggu nih, tiap hari Ahad, belajarnya banyak lagi. Coba cari pengajian di dunia, nggak usah di Indonesia, yang ngajinya sebanyak kita, nggak ada. Saya udah cek. Di
Di Saudi di mana-mana ngaji tuh ya seminggu sekali kitab tertentu. Ya kan? Baca Riyadhus Shalihin. Kalau kita mah komplit alhamdulillah. Tadabbur Quran, akidah kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah, ibadah kita belajar Al-Quran dan Sunnah, akhlak kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi? Keluarga kita belajar dari Al-Quran. Karena Al-Quran Sunnah, umur manusianya sedikit dikutip situ kan. Bersyukur tuh Pak. Berarti ada mungkin ya niat-niat baik kita dulu yang kita nggak tahu Allah wujudkan sekarang kan. Kita nggak tahu mungkin kan. Dikumpulkan dalam satu komunitas. Kita nggak tahu. Kalau saya niat saya itu aja dulu tuh. Kok umat Islam ini kacau ya pemahaman Islamnya. Saya ingin menulis buku Hadha huwal Islam. Inilah Islam. Nanti bagi fardu ain fardu kifayah. Tapi nggak jadi. Biasanya kalau saya tulis kerangkanya, kerjaan 6 bulan selesai biasanya. Nggak jadi. Sampailah timbul ide baru. Saya kan tahu kitab-kitab. Setiap kemana-mana ke Saudi saya beli yang bagus tuh. Fardu ain itu saya pikir-pikir, ya ini dia nih fardu ain itu. Akidah, pokok, dasar-dasarnya kan. Ibadah, mulai dari salat sampai ke haji kan. Kemudian apa lagi? Akhlak. Ya kan? Bagaimana hati, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua dan sebagainya. Walaupun ini masih dasar nih kan, yang kita pelajari. Kemudian muamalah, gimana kita tahu riba, jual beli, pinjam meminjam, kontrak, sewa menyewa. Pada itu yang kita alami setiap waktu. Kemudian keluarga ini yang penting. Berantakan keluarga. Harusnya keluarga ini kalau udah bereslah umat ini. Berarti kalau umat ini kacau, yang kacau apanya? Keluarganya kacau. Itu direncanakan. Kalau kita baca teori-teori Ghazul Fikri, itu direncanakan oleh mereka. Pertama, pisahkan perempuan dari rumah, keluarga perempuan dari rumah. Agar mereka cari kerja, cari sosialita, cari apa, mejeng, cari makan, cari ini. Pokoknya keluar ke rumah. Kemudian buat mereka ikhtilat, campur baur dengan laki-laki. Kalau bisa, telanjangin mereka, buat modis-modis. Fashion style, Paris. Ya, mereka akan telanjang. Nanti kalau mereka akan bergaul bebas, hancurlah. Anak tidak keurus, suruh pembantu yang ngurus. Akhirnya kasih sama dia apa? Karena anaknya nangis terus kasih apa? Obat tidur. Kebanyakan tidur terus. Dikira tuh lepas tanggung jawab pada Allah. Enggak. Anak itu kita tanggung jawab Allah Ta'ala. Jadi basic. Kalaupun kita sekolahkan di sekolah, itu hanya partner aja kan. Saling ta'awanu 'alal birri wad. Kewajibannya kita. Kalau ada anak kita nggak sholat sekarang, kita tanggung jawab. Ada anak kita yang bisa baca Quran, nggak tahu Quran, nggak tahu Islam, kita tanggung jawab. Alhamdulillah, jamaah mau ikut program itu. Sebelumnya ada program yang lebih berat lagi kan. Ya. Artinya apa? Ini alhamdulillahilladzi hadana li hadza, ya kan? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tinggal lagi istiqomahnya. Kalau ada yang tugas-tugas belajar mandiri ya lakukan. Itu. Karena saya bilang kan, kalau saya mau aja tiap hari ngajar, jamaahnya siap nggak? Dari hari Senin sampai hari Sabtu mau saya. Karena untuk ngapain lagi saya hidup, umur udah 63 tahun. Ilmu mau kemanain? Ya kan? Harus ditularkan. Ya, jasmah jadi ilmu yang bermanfaat, jadi aset. Buku-buku punya, tahu. Terjemahannya ada. Coba lihat. Kalau semuanya Arabik, coba gimana? Pusing lagi kita kan? Harus saya terjemahkan. Menerjemahkan buku sebanyak itu, saya disuruh. Waduh, saya lebih enak nulis bahasa Arabnya daripada terjemahannya. Kalau nulis bahasa Arab cepat saya. Tapi kalau suruh terjemahkan, pikir lagi kata Indonesianya apa, ini riwayatnya gimana, ya kan? Makanya kalau suruh terjemah saya teman-teman saya suruh bukan, karena saya nggak telaten di situ. Nah yang keenam terakhir nih, interaksi dengan Al-Quran yang harus kita lakukan tiap hari, tiap jam, tiap minggu,
tiap bulan, tiap tahun. Hifdzuhu qadral mustata'. Kita hafal Quran semaksimal bisa. Karena selalu saya katakan, tadi omongan saya terputus tentang Al-Quran, otak dan Al-Quran ya. Jadi otak kita kan hardware-nya kan, dahsyat itu kan. Kita isi Al-Quran dengan semua langit bumi ini baru 2% baru. Tentulah software yang terbaik, tercanggih, Al-Quran. Maka harus kita masukin ke dalam. Gimana cara masukin ke dalam? Dihafal dan dipahami. Kalau belum sempat menghafal semua, pahami semua. Masuk juga ke sini kan, pemahamannya kan, nggak akan meleset di otak kita tuh, nggak akan kacau dia karena ciptaan Allah Taala. Ini yang Arabic tuh yang Indonesian version gini kan, nggak akan. Kita keluar bahasa Indonesia aja keluar dia kan, tanpa pencet tombol ya enggak. Keinginan kayak di sorga aja, keinginan Arabicnya keluar, Arabic. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, Arabicnya keluar. Tombolnya pencet di sini nggak ada. Ada kan? Tiba-tiba kita ngeluarin versi Indonesia. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Terus kalau kita belajar bahasa Inggris, keluar lagi deh bahasa Inggris ya. Kayak beliau ini keluarga Inggris ini. Tampang di luar Inggris, kelamaan di luar negeri, semua saudara bahasa Inggris. Ini kakaknya, kakak Ustaz Ihsan Tanjung. Adek. Oh kakaknya, dia lebih muda, coba lihat. Kebanyakan bahasa Inggris. Ya kan? Mereka semua saya tahu dekat. Ya, bahasa Inggris Masya Allah. Yang terjemahkan version English Mus'haf Tadabbur itu kakak beliau, Bu Juwita. Saya temukan wanita yang paling polite Englishnya dan paling ngerti syar'i. Karena kalau ngerti syar'i repot kan. Ya udah, saya nego sama beliau. Padahal sibuk lagi ngajar kan bahasa Inggris di mana-mana. Jadi juga alhamdulillah. Kenapa? Ya tadi otak ya. Jadi kalau kita masukkan Quran itu walaupun cuma 2 juz, 1 juz ya, paling tidak sistem dasarnya sudah Al-Quran. Software dasarnya. Jadi kalau ada software lain masuk, dia bisa berfungsi antivirus. Tentu dia mikir nih, tanya dulu Al-Quran dong, bener nggak nih? Contohnya mendukung Iran, Syiah musyrik, dengan alasan politik bukan karena akidah, tambah kacau kan? Demokrasi, tanya Al-Quran. Riba, tanya Al-Quran. Mafia, bahkan mafia. Zaman dulu wakanu tis'ata rahtin fil ardi yufsidun. Ada 7 mafia, 9, ada 9 naga, 9 oligarki. Itu sudah dari dulu angka-angka begitu. Walaupun ini jangan dibilang cocokologi ya kan? Tapi faktanya begitu. Di Amerika juga begitu. Di Rusia juga begitu, Vladimir Putin. Ini saya baca, tak banyak kok yang menguasai Rusia itu. Jadi Quran ini di samping dia software positif yang akan mengembangkan seluruh pengetahuan kalau masuk dalam diri kita, tapi paham ya, tadabbur ya. Dia juga berfungsi antivirus. Kalau kita kosong Quran, masuk WA, kita harus dukung Iran karena dia merangin Israel, padahal sama-sama Israel, sama-sama Yahudi. Iya benar juga ya. Udah langsung itu. Tapi kalau kita ada Quran pasti alarmnya bunyi kan? No, jangan cepat-cepat. Cari dulu di Al-Quran. Orang yang beriman itu yang mana? Orang yang bertauhid itu siapa? Agama Syiah itu seperti apa? Kita cari. Oh ternyata dia mempertuhankan Ali, Fatimah, menghujat-hujat, memaki-maki sahabat semuanya, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan munculnya agama ini memang sejarahnya dari Abdullah bin Sabah bin Salul, orang Yahudi yang mereka reka agar mereka menghancurkan Islam dari dalam, dan seterusnya kejahatan mereka sampai membunuhin orang Suriah hampir 1 juta orang Muslim Sunni, di Irak 1 juta orang. Waktu Afgan diinvasi oleh Uni Soviet, mereka bela tuh Uni Soviet. Waktu Amerika menyerang Irak,
dibantu sama Amerika. Diadu dia oleh Amerika untuk perang dengan Irak. Karena Amerika meyakini Irak itu negeri Sunni, harus dihancurkan. Ya kan? Dan seterusnya. Masih bisakah kita mendukung dia? Tidak. Secara agama sesat, secara historis gelap, fakta hari ini juga masih ada. Darah orang Suriah masih ada sekarang disimpan di kubur-kuburan mereka, di tempat-tempat penyekapan mereka, penjara-penjara bawah tanah mereka. Itu ulah Syiah. Di Lebanon, di Irak, di Yaman sekarang. Oh, bahwa mereka lagi perang, ya terserah mereka mau perang mau enggak. Kita doakan perang terus agar ludas kedua-duanya. Allah sayang sama kita. Tanpa sesatu peluru pun kita keluarkan, mereka bisa dihancurkan Allah. Karena kalau dua-dua ini kuat, Israel masih kuat, ya Syiah masih kuat, semua ingin menerkam umat Islam Sunni. Enggak akan bertahan lama kita. Tapi Allah enggak begitu strateginya. Fayakidu nakaidan inna kaida syaitani kana dhaifah. Silakan mereka melakukan tipu daya. Karena tipu daya setan itu lemah. Dulu ada contohnya, zaman Nabi yang masih lemah, terjadi perang perebutan wilayah Syam antara Persia dengan Romawi. Allah abadikan dalam surat Ar-Rum, "Ulibatir Rumu fi adnal ard." Romawi akan dikalahkan di bumi yang paling rendah. Di Syam itu dalam bumi yang paling rendah. Wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Tapi setelah kalah akan menang lagi. Berapa lama? Fi bid'i sinin. Kata bid'i dalam bahasa Arab 3 sampai 9. Ada antara 3 sampai 9 tahun mereka menang. Lagi Romawi itu. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang mukmin senang. Lihat, bukan menolong, apa? Senang. Karena kalau Persia penyembah api ini enggak dikalahkan lagi, habis bangsa Arab disuruh dia menyembah api semua. Kalau Romawi ya tidak akan menyembah api, disuruh menyembah Tuhan, tapi tambah Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Itu aja kan. Kemenangan itu bukan kegembiraan itu bukan dukungan, ya beda. Kita senang ada dua preman berantem, dua kubu, antara kubu A, kubu B, menang. Senang lah kita, kurang preman di kampung kita kan. Kira-kira begitu kan. Jangan kebablasan, mendukung. Wala namanya itu. Coba cari dalam Al-Quran. Boleh enggak wala kepada orang kafir, orang musyrik? Enggak boleh. Boleh wala 3. Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Itu pun dengan syarat alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Walamu, dukunganmu. Apalagi nyetor $1 miliar. Itu hanya boleh kepada orang mukmin, Allah Rasul dan orang mukmin yang menegakkan salat, bayar zakat dan rukuk. Ada ulama mengatakan salat berjamaah, ada yang mengatakan di situ dia menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali pada Quran, jangan balik pada akal-akal, sesatlah kita. Benarlah Rasulullah SAW katakan taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga kita ke judul terakhir, judul yang ke-9. Belum ya. Masih banyak ya. Ini yang ke-7 ya. Faktor-faktor penyakit-penyakit yang menghambat seseorang terpisah atau terbatasi antara dia dengan Al-Quran. Secara umum ada 2. Ada disebut dengan al-mawani al-hissiyah. Faktor-faktor yang sifatnya indera, teknis. Apa faktor teknis? Nggak lancar baca Quran. Itu teknis itu. Itu membuat masalah itu. Jangan merasa tenang kalau nggak lancar baca Quran. Akan jadi masalah. Masalah besar apa? Malas baca Quran. Ngos-ngosan. Boro-boro 1 juz, salamannya ngos-ngosan. Manusiawi begitu kan. Soal kan. Makanya Allah warattilil Qur'ana tartila.
Ya, bacalah Quran dengan tartil, tunaikan hak-hak hurufnya. Sebab ada penelitian ilmiah juga, ternyata Al-Quran ini membuat kita sehat. Tenggorokan, sehat lidah, sehat gusi. Karena dia ada nyentuh itu semua kan. Exercise terjadi olahraga kan. Olahraga lidah, olahraga halak, tenggorokan, olahraga gusi. Ya kita nggak ada itu juga kita akan baca Quran terus. Ya kan? Tapi nggak salah juga kalau kita jadikan motivasi kan. Makanya qari Quran apakah enggak sama dengan penyanyi? Qari Quran sama penyanyi kan? Bahkan lebih dahsyat. Qari yang terkenal itu, waduh tiap malam ngaji suara. Pernah enggak pita suara mereka rusak? Belum pernah dengar. Nanang Qasim itu sejak saya kecil saya tersentuh benar kalau dia baca, apalagi sebelum sholat dan sebagainya. Sampai sekarang, cuma dia nafasnya udah gak kuat seperti dulu, wajar, udah tua. Saya kecil jadi udah remaja, udah gede kan. Nah, itu paling tidak umurnya sekarang 75 tahun kali umurnya. Saya lihat masih tampil-tampil. Tapi penyanyi sering kita temukan pita suaranya rusak kan. Gitu. Ini mungkin ada benarnya. Jadi kalau kita mengelola tenggorokan, lidah, gusi, bibir, mau sehat, banyak baca Quran yang tartil. Tapi jangan itu tujuannya. Ini manhaj Allah Ta'ala. Itu yang sebab apa? Hasiyah. Teknis. Yang lain, faktor teknis lain adalah kita tidak punya komunitas Quran. Maka saya buat tuh kontak Komisi Tadabbur Al-Quran. Tapi sampai sekarang belum bisa ketemu. Online sudah dari tahun 2004 apa ya? Pesertanya lebih dari 15.000 orang. Tapi tamat keluar gitu-gitu kan. 700 orang, 1.000 orang sekali daftar. Ada manajemen adminnya udah meninggal yang merintis itu. So kalau kita punya komunitas, terdoronglah kita. Ya kan? Ada komunitas apa? Off-road. Ya jauh lah dari Quran lah. Harley Davidson. Enggak, bukan Harley aja motor. Ada off-road yang butek-butek juga ada motornya. Bukan hanya motor mewah kan. Hindarilah ada umur-umur segini komunitas-komunitas itu. Enggak akan merubah nasib kita di depan Allah Ta'ala. Kedudukan kita. Kita ini udah berpacu dengan mati. Nggak tahu berapa tahun lagi, berapa bulan lagi. Tinggalkan semua komunitas itu. Yang hanya menjauhkan kita dari Al-Quran. Hatta teman-teman temu kangen tamat SMP tahun 58. SMP aja 58. Kita aja belum lahir. Ternyata setelah amati. Jadi saya dulu pernah diundang orang kaya ya. Kaya. Rumahnya aja satu itu tempat main-mainnya. Jadi ke Taman Mini dulu hampir 1 hektar. Mobil semua merek ada. Untuk tua. Ini bau-bau kayanya orang tua yang kaya orang tuanya. Dia masih dapat bau-bau kayanya. Ustaz, dibeli itu buku saya tuh Meraih Yesus Tanpa Batas itu. Saya beli saja nanti kasih tahu teman-teman saya. Saya udah curiga. Temu kangen nih kan. Saya nanti ngisi situ ya. Dia ngisi. Dijemput lah. Masih saya tinggal Pulau Duta kalau nggak salah. Dijemput kan. Saya tanya-tanya, Pak, nanti ada musik-musiknya Pak? Oh ada. Organ tunggal itu kan. Wah ada, bangga dia. Ada. Dia teman Amerika. Orang kita kan hidupnya gitu kan. Nggak lepas dari orang kaya, pejabat, nggak lepas dari. Sama yang dangdut-dangdut sampai mabok itu kan. Nggak lepas dari musik. Karena musik itu perbuatan setan. Saya bilang, Pak, kalau pakai musik, saya nggak mau, Pak. Kenapa, Ustaz? Saya cerita gini. Oh gitu ya? Atau gini aja deh. Ustaz kasih ceramah, nanti makan dulu, habis Ustaz pulang lah. Pintar juga dia. Terpaksa lah saya pergi kan. Saya lihat sudah siap tuh. Aki-aki jalan-jalan udah peok-peok gitu. Ya kan? Udah ting. Yang selain udah ngangguk-ngangguk.
Padahal di kursi kok berdiri. Enggak ada, enggak saya lihat kursi roda. Tapi udah gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan rahmatullah. Ini masalah komunitas ini penting. Maka Rasulullah SAW katakan masalul jalis salih kal jalis su' kahamil miski wa nafikhil kir. Orang yang bergaul dengan orang baik, dengan soleh, orang tidak soleh itu seperti tukang orang yang bergaul dengan tukang menjual minyak wangi dan tukang besi. Tukang besi yang dulu dipompa, diketok, gitu kan. Yang minyak wangi itu kata Rasulullah, kalaupun enggak kamu bisa beli, harumnya dapat. Yang tukang besi kalau enggak kebakar bajumu, baunya dapat. Nah, ada komunitas ya. Kita ini udah tua. Tanya, kalau saya tuh ada undang-undang, ada ininya enggak? Nilai akhiratnya enggak? Nilai pahalanya enggak? Enggak ada. Oh, udah enggak mau saya. Atau dibayar 1 triliun pun enggak mau saya. Enggak bisa, Pak. Tuh umur udah dekat. Enggak enak kan Ustadz lagi menikmati organ tunggal mati kan? Masuklah sosmed. Oh ini Ustadz yang ngajar di Al-Ijabah kan katanya. Ya kan? Hatta undangannya dakwah. Undangannya dakwah. Saya tanya dulu deh, pakai joget-joget enggak Pak? Enggak. Iya, jangan Pak, cari yang lain aja lah. Gitu kan. Apalagi yang menikmati kan. Banyak kita lihat tuh kan lagi gini. Inilah orang pensiun yang produktif lah, apalah namanya. Mati terjungkang. Hidup bukan dengan kita, dengan Allah. Ikuti aja aturan Allah. Selamat kita. Kita mau husnul khatimah. Nurdin tadi ngomong-ngomongnya gimana cara kita husnul khatimah? Umur udah segini, dosa banyak begini. Gimana cara kita? Ya mau nggak mau harus membangun kebiasaan husnul khatimah kan? Quran, salat, taklim, sedekah, amal soleh kan? Harus dipertahankan itu Pak. Jangan sampai meleset 1 detik pun. 1 detik meleset di situ ternyata. Nauzubillah. Banyak berdoa ya muqallibal qulub kan? Allahumma a'inni ala dzikr. Banyak berdoa. Insyaallah lah optimis lah kita husnul khatimah. Kalau ada komunitas lebih mudah menatanya. Makanya harapan saya terbentuk komunitas nanti insyaallah taala. Enggak perlu banyak segini aja udah cukup. Karena watawasau bil haq bisa aja ijabah pusatnya kan, pusat komunitas kita kan. Mau ngaji di sini, mau kita mau beramal soleh di sini. Ya, cari ilmu di sini. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lama itu juga mempengaruhi. Ya. Kebiasaan handphone, kebiasaan nongkrong di kafe, kebiasaan ke mall, kebiasaan itu menghabiskan waktu. Ya. Kita nggak akan pergi ke suatu tempat kecuali urgen. Ya kan? Urgen ya kita tahu lah urgennya kayak apa. Urgen itu bernilai ibadah. Ya kan? Ini teman kita kecelakaan, perlu tolong, ada di mana sekarang? Dia ada di Margo City. Ya pergilah kita ke situ kan. Jangan bilang nggak mau kita di situ, itu tempat setan. Urgennya kita nolong dia kan, nyelamatin dia kan. Nah, itu urgen itu namanya. Walaupun tempat setan begitu, boleh aja kita pergi. Tapi karena sekedar menikmati udara segar, cuci mata lah istilahnya kan, mata kotor habis itu. Dan banyak faktor-faktor lain yang nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Yang kedua faktor yang bersifat nafsiyah, psikologis dan maknawiyah. Apa dia yang paling berat tuh? Ragu-ragu. Tidak yakin seperti tadi kepada Al-Quran itu. Enggak akan mau Quran sama kita. Wa ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan di antara engkau hai Muhammad dengan orang yang tidak beriman itu, dengan tidak beriman pada akhirat itu batas. Jadi kayak apapun baiknya Rasul dilihatnya buruk. Kayak apapun dilihat pintar Rasul bilang bodoh. Kayak apapun haknya Rasul bilang batil. Neraca sudah terbalik. Awas. Kalau kita susah belajar baca Quran,
susah belajar tadabbur Quran, susah baca Al-Quran, susah baca arti Quran, ada iman kita bermasalah dengan Al-Quran, dengan hari kiamat. Ini faktor yang paling dominan. Kalau kita lihat umat-umat yang durhaka kepada Nabi dan Rasul dan kitab-kitab Allah dahulu, ya ini penyakitnya. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Banyak contoh-contoh orang enggak yakin akan ada hari kebangkitan. Orang lewati satu kampung mati semua udah tinggal puing-puing, tinggal kubur-kubur, dia bilang mana mungkin Allah bisa bangkitkan lagi. Fa amatahu Allah mi'ata am. Allah matikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atha. Allah bangkitkan lagi. Ya. Dan Allah berkata kepada kam labith, berapa lama ente di sini? Labith yawman aw ba'd. Serasa cuma setengah hari. Allah katakan tidak. Bal labithta mi'ata amin. 100 tahun ente di sini nih. Saya mati ini. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan minuman enggak berubah 100 tahun. Pisang yang dibawa enggak busuk, apel yang dibawa enggak busuk, ikan asin yang dibawa enggak rusak. Stik yang dibawa, kalau ada stik ya, nggak rusak. Kebuli yang dibawa kagak rusak. Apalagi nasi padang. Satu mukjizat kekuasaan Allah. Yang kedua apa? Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan. Coba lihat keledaimu yang sudah tulang belulang. Perhatiin ya. Akan saya jadikan dia tanda bagimu dan bagi umat manusia. Wanzur ila al-idhami. Coba lihatkan tulang belulangnya. Kaifa nunsizuha. Bagaimana kami menyusun kembali. Summa naksuha lahma. Kemudian kami bungkus dengan daging. Falamma tabayyana lahu. Lihat proses itu terjadi. Qala. Baru dia berkata. Anallah ala kulli syai'in qadir. Berarti hari kiamat itu ada dong. Bagian tentu ada dong. Iman harus sampai begitu. Jangan kayak Namrud. Wa idh qala Ibrahimu. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi. Tidak kamu lihat orang mendebat Ibrahim tentang Allah. An atahu Allahul mulk. Pada Allah sudah kasih dia kerajaan. Ya. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim fa inna Allah yuhyi wa yumiit. Iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim berkata kepadanya, yang Tuhan tuh, Tuhan saya itu, Rabb saya itu yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati nanti di akhirat kan, hari kiamat kan. Dia bilang qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa. Tapi lucu caranya. Apa caranya? Ambil dua orang, yang satu dibunuh, ini saya matiin katanya. Yang satu dibebasin, ini saya hidupkan. Nggak nyambung dong. Pertanyaannya nggak nyambung. Oke lah. Nah, dasar orang nggak nyambung, ya kan? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Oke, ini gagal nih, nggak nyambung tadi. Coba yang mudah deh, lebih gampang mudah. Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Coba kamu balik. Fa'ti biha minal maghrib. Terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Baru bongong. Tapi dasar kafir dan tertutup, nggak bisa beriman juga. Wallahu la yahdil qaumidz zalimin. Orang musyrik, orang zalim banyak dosa, Allah nggak kasih hidayah. Ya. Jadi iman kita kayak orang yang tadi. Bolehlah kita ragu-ragu awalnya, tapi harus paham kita. Dengan proses pelajari saintifik Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu bagaimana manusia Allah ciptakan. Persis apa yang ditemukan ilmiah sekarang kan Al-Quran. Bagaimana Allah buat Big Bang, bagaimana alam ini Allah ciptakan, bagaimana manusia, bagaimana hujan, bagaimana ini. Nggak akan ada lagi kita mengatakan kalau nanti nggak hujan-hujan, wah saya akan buat hujan buatan. Bohong. Bahasanya hujan buatan. Bahasanya kayak orang Namrud tadi kan. Bisa menghidupkan mati kan. Tapi judul, kalau buat hujan buatan tuh ente yang naruh awan itu di atas tuh. Atau jangan di atas. Karena di atas masih Allah juga yang punya kan. Ente ciptakan awan. Bung. Ini hujan.
Ternyata hujan buatan mereka itu sama bodohnya dengan Namrud tadi itu. Kalau ada awan menggumpal tebal ditembak pakai garam, saya baru tahu juga. Jadi bohong lah. Nanti kalau apa musim panas enggak itu enggak hujan kan? Kalau awan ada, kalau awannya enggak ada, atau ada awan ditembak, kalau giring kita nyumpriuk anginnya, turunnya di laut. Manusia jangan bodoh lah. Betapa bodohnya orang tak dengar Al-Quran kan? Maka dalam Islam sederhana, salatul istisqa, salat meminta diturunkan Dulu awal-awal Erdogan jadi penguasa di Turki itu nggak turun-turun hujan. Kata orang parlemennya yang partai Erdogan, ya kita usul deh negara buat ujian buatan salat istisqa. Karena mereka sekuler. Saya lihat rapat mereka video. Mereka nggak peduli. Pergi salat istisqa rame-rame, belum selesai hujan udah turun. Nggak bunyi lagi itu sekuler itu. Dia maunya buat hujan buatan aja. Padahal bukan hujan buatan kan. Saya juga pernah ngalamin tuh di kampung waktu kecil. Hujan nggak turun-turun, kebun sudah pada kering. Ya kita rame-rame pergi satu tempat pinggir sungai, kita sholat itu baru belum selesai, udah petir hujan. Sekarang di Giria kita sering sholat kok nggak turun-turun hujan. Ada apa ini? Ya. Jadi iman Pak ya, dahulukan iman. Kunanutal iman qabla Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran kita yakini dulu tuh Quran. Nah faktor-faktor lain salah gaul. Main tadi tuh gaul dengan orang-orang komunitas-komunitas yang nggak mendatangkan Al-Quran kepada kita. Kemudian sifat malas. Ya, kita udah beriman tapi malas. Nggak akan berjalan juga Quran kita. Tidak tahu targetnya. Di Al-Quran kita hidup Al-Quran itu apa targetnya? Dan seterusnya akan banyak itu. Nanti kalau mau cari buku Yusuf Qaradawi judulnya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukunya agak tebal. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Itu dijelaskan betul tuh. Faktor-faktor maknawiyah, faktor-faktor yang hissiyah. Itu istilahnya mawani'. Yang faktor-faktor menghambat. Makanya tadi waktu saya ke toilet kepikir itu, kayaknya daurah Quran perlu kita buat deh. Ya kan? Pergi kita ke puncak atau kemana sehari semalam, saya daurahin benar di Quran nih. Workshop, praktek, contoh, nyata, perubahan dalam diri, terasa nggak? Ya kan? Materinya kayak ini nih kira-kira, tapi tambah dengan prakteknya. Allah bilang, zikir itu menenangkan hati. Quran adalah zikir yang terbaik kata ulama kita. Ayo silakan jamaah baca Quran. Habis itu 5 menit 10 menit udah rasa tenang hatinya. Enggak. Masalah ini. Ya kan? Berarti ada mawani kan? Ada faktor penghalang. Ulang lagi sampai merasakan tenangan. Nambah keyakinan, kenikmatan. Kita kalau udah sampai seperti itu, Pak, apapun hambatan tidak bisa ditinggal, pasti belok lagi ke Quran lagi. Hatta cuma sehalaman gitu lah kira-kira ya, tetap nggak akan putus. Karena kata Yusuf Qaradawi, ya rahmatullah, kalau orang yang sudah di Quran kan Rasulullah mengeluhkan umatnya yang menjauh Al-Quran kan, berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari kita udah kena ayat itu. Wa qala Rasulu ya Rab inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku ini menjauh Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ya Allah. Fakta sekarang kan kita 3 bulan, 3 minggu, 30 hari nggak nyentuh-nyentuh Al-Quran, nggak dibaca, nggak ditadaburi, nggak direnungkan, nggak diamalkan, nggak dihafal. Kalau kita rajin menghafal Quran 1 ayat seminggu aja Pak, setahun 52 ayat deh. 52 ayat, surat-surat panjang banyak itu. 52 halaman itu. Enggak, karena satu halaman itu 15 baris. Udah berapa halaman itu? Cuman karena tadi salah gaul, iman kurang, pemalas, habis waktu.
Nggak jelas. Habis waktu. Ya. Maka komunitas kita harus terbangun, nanti bisa kita kasih PR-PR. Ada yang tetap muka, ada yang belajar mandiri, ya kan? Kemudian yang ke-8, contoh-contoh manusia hidup dengan Al-Quran, yaitu sahabat yang paling hebat. Kemudian ulama-ulama kita, ini juga perlu kita baca. Tidak mungkin kita bahas sekarang, karena waktu sudah mau habis. Tapi lihatlah Utsman disebut dengan syahidul Quran. Utsman itu sangat senang Al-Quran sampai mati. Sedang megang Al-Quran, diserang, dibunuh oleh orang munafik, dia pegang Al-Quran, baca Quran, nggak ngelawan. Coba lihat. Padahal kalau yang ngelawan dia, Amirul Mukminin bisa aja panggil bodyguard, ya, tentara-tentaranya kan, polisi-polisinya kan. Allah udah takdirkan dia mati dengan Al-Quran. Karena dia pencinta Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran dia. Ya kan? Kemudian Utsman itu sampai mengatakan, kalau hati kita bersih, nggak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Coba lihat deh, kalau hati kita bersih, itu terkenal sampai sekarang omongannya. Tidak akan, karena orang kaget kan, kamu apa-apa Quran, pegang Quran, baca Quran, Quran. Terserah dagang Quran, di atas kuda Quran, di atas ini pergi musafir dagang ke luar negeri Quran. Sampai ditanya, apa sih rahasianya? Dia bilang kalau seandainya hati kita bersih, tauhidnya bersih, makannya bersih, husnuzan billah bukan suuzan billah, tidak akan pernah bosan baca Quran. Maka Quran itu la yamallu qiraatu, la tamallu qiraatu. Quran itulah yang tidak pernah bosan kita orang mukmin ya membaca dan mendengarkannya. Imam boleh aja suaranya macam-macam. Ya kan? Dia lemes, ada yang tegas, ada yang kersak-kersak. Kayak handphone kurang sinyal. Ya kan? Ada yang lancar. Tapi kok imannya beda-beda gitu kan? Dengarlah imam-imam yang standar di Mekah, Madinah itu kan. Sekarang udah banyak, mari kita juga udah banyak. Gak pernah bosan kita. Karena dia ata'um mutajaddid. Quran itu pemberian yang selalu terbaru. Jadi kalau saya gambarkan Quran itu kayak impactnya itu kayak teknologi blockchain. Tahu teknologi blockchain? Nah, saya Quran yang nunjukin blockchain itu, digital itu. Saya punya konsep tentang itu. Jadi blockchain itu dia bisa membangun jaringan sendiri. Kalau dia diserang jaringan satu, dia akan membangun lagi jaringan berikutnya. Dan data-data lain akan tersimpan di jaringan. Kayak sarang laba-laba itu blockchain. Ya kan? Ya. Jadi saya lihat, ya, saya rasakan Quran itu seperti itu. Katakanlah di ayat sholat kita terserang. Nggak nyambung di situ kan. Di ayat zakat nyambung. Di ayat sosial nyambung. Di ayat ibadah nyambung. Katakanlah di ayat ini riya kita kena di situ kan. Di ayat ini nyambung. Jadi hidup terus tuh. Nggak mati-mati tuh otak kita tuh mikir tuh. Saya tuh sampai di toilet tuh mikir. Di toilet saya mikir. Tadi tuh ide di toilet tuh. Udah kita buat daurah Quran aja nah kalau gitu ceritanya. Banyak ide-ide saya di toilet itu. Apalagi di masjid. Ya kan? Karena pikiran saya tuh Quran aja. Mana-mana. Apalagi di jalan, apalagi sambil nunggu pesawat, itu banyak tuh idenya tuh. Yang penting saya ada alat tulisnya, saya tulisin, saya catat. Tapi kalau nggak sempat, karena lupa kan, makanya kemana-mana saya bawa alat tulisnya. Handphone aja kadang-kadang nggak cukup, nggak ini. Jadi kita baca orang-orang hebat. Said Qutb itu ketika mau digiring ke tiang gantung itu, dia terkenal kan, dia Qurannya kan, baca bisa Quran. Dibisikin sama Intel yang dampingin dia itu polisi yang namanya. Said, kamu kalau mau selamat di tiang gantung itu, simple. Tulis surat pengakuan salah kepada raja, pada pemimpin, pada Gamal Abdul Nasir. Kamu pasti maafkan. Dia bilang apa? Ini telunjuk saya ini yang tiap hari baca asyhadu an la ilaha illallah, bergerak-gerak dia nih katanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, enggak mungkin menandatangani sesuatu yang dia tidak lakukan. Kayak si Rismon itu, ingat Rismon lagi dah. Ya kan? Nantilah diskusi. Ya kan? Ini kan syahadat asyhadu kan?
alla ilaha illallah kan. Masa dia bilang belok Tuhannya kayak Jamal Abdul Nasir kamu? Kalau saya dibunuh karena saya berada dalam hak, suatu kebanggaan bagi saya mati dalam hak. Kalau saya dibunuh, dia bilang, dan oleh karena itu mustahil saya minta maaf. Orang saya dikasih hak. Sebelum itu juga dinasihati sama ulama Al-Azhar tuh. Hai Syekh Kutub, kamu diajarin syahadat, kamu baca syahadat ya sebelum kamu naik tiang gantung agar kamu mati husnul khatimah. Dia bilang ulama Al-Azhar, ya kan? Saya bersyahadat itu untuk mencari syahid. Kamu syahadat itu mencari harta dunia. Jangan diajarkanlah saya soal gitu-gitu. Happy sampai tiang sek mati. Harum nambah sampai hari ini. Di Lebanon itu, dulu ceritakan Syekh Azam pada saya. Di Lebanon itu, kan orang Kristen banyak punya percetakan itu kan. Kalau udah mau bangkrut, cetak Hifdzul Quran, hidup lagi percetakannya. Dibeli oleh orang seluruh dunia. Itu orang Kristennya dapat manfaat. Quran. Saya baca tulisannya Kutub. Dia bilang, saya, tahun berapa itu? 50-an. Saya lihat, ya, sayap sosialisme, komunisme akan hancur duluan sebelum kapitalisme. Itu tahun 50 dia udah ngomong. Kenapa? Dia bilang dia tidak manusiawi, tidak fitrah, ini orang dipaksa gini-gini. Kalau di barat masih ada apa yang namanya kebebasan berpendapat gini-gini kan. Zalimnya sama kan? Benar kan? Tahun 89 atau 90-an hancur kan di Soviet. Berapa puluh tahun setelah dia ngomong? 40 tahun kurang, lebih kurang. Makanya orang Quran, ahli Quran itu dia bisa membaca apa yang enggak, karena Allah yang ngasih. Berdasarkan Al-Quran tentunya. Tapi tidak bisa dijadikan dalil syar'i ya. Jangan dijadikan dalil syar'i. Ini keramat ustadznya. Enggak. Itu biasa-biasa aja. Aulia Allah itu biasa aja begitu hidup. Hah? Iya. Benar kan? Kapitalis baru sekarang goyang-goyangnya kan? Komunis sudah habis dari 90. Lahirlah perestroika. Cecep Gorbachev. Tahu Cecep Gorbachev? Dulu kayak saya kan penulis, jadi nulisnya Cecep Gorbachev dulu. Nah, jadi kaum muslimin rahimahullah, kita harus belajar dari orang-orang yang ahli Quran. Kemudian yang terakhir, nata'ijul haya ma'al Quran. Apa sih hasil hidup kita dengan Al-Quran? Kalau mau hasil Al-Quran, lihat nama-nama Al-Quran. Kita akan dapat itu. Kita akan dapat hidayah. Ya kan? Tunjuk. Kita akan dapat apa lagi itu? Furqan. Pembeda antara hak dengan yang batil. Kita akan dapat zikra, peringatan. Kita akan mau'izah, nasihat yang baik. Kita akan dapat nur, cahaya. Kita akan dapat syifa, sembuh. Guru saya di Riyadh melakukan penelitian. Benar nggak orang ini bisa sembuh kena Al-Quran? Ternyata benar. Coba baca juga tahun 80 di Jerman juga ada rumah sakit yang mendengarkan Quran dengan tahu artinya, mendengarkan Quran tanpa tahu artinya, dan tidak mendengarkan Al-Quran. Dicoba ada 3 macam pasien oleh dokter muslim di Jerman. Yang tahu artinya sembuh 90% lebih. Yang tidak tahu artinya sampai 40-60. Yang tidak dikasih Al-Quran, begitu aja. Jadi kalau lihat orang udah tua, udah itu tapi dia semangat hidupnya, itu berarti apa? Ada pengaruh Al-Qurannya, ya kan? Dan ada takutnya, dia menjaga diri dari makan yang haram, walaupun dunia hilang, ya kan? Itu pengaruh Quran, nggak ada pengaruh lain. Karena orang yang tidak punya Quran nggak bisa begitu. Bahkan disebutlah Quran itu majilun, Quraniyun, farid. Generasi Quran yang unik orang Al-Quran itu. Orang gelisah dia tenang, orang takut dia berani, orang pesimis dia optimis, orang malas dia rajin, orang apa lagi tuh? Orang sakit dia sehat. Fisiknya boleh sakit, hatinya sehat. Saya banyak akhir-akhir ini 10 tahun belakangan lihat ulama-ulama hebat. Dia udah terkapar, dia udah selang-selang aja nih. Dia masih bisa itu nasihatin orang-orang datang, masih senyum. Padahal orang melihat dia udah sekarat ini, udah mau sekarat nih.
Banyak tuh video-video tersebar. Nggak percaya juga. Disebutlah ini ulama Quran gini. Ya kan? Nggak percaya juga kita. Nah jadi emang hasilnya kalau kita hidup Al-Quran itu ya dunia akhirat. Bahagia dunia dan tapi standar bahagia tidaklah harta kan. Hati. Standar harta hati. Bahagia versi Al-Quran. Bisa aja orang itu Allah kasih harta banyak. Tenang, halal. Bisa. Bisa aja Allah kasih dia kedudukan. Sehingga dia bisa menjalankan syariat Islam di situ kan. Perjuangan dia di situ. Bisa juga dia dikasih ilmu banyak. Karena dia suka mencari ilmu, mengajarkan ilmu. Macam-macam lah nanti itu. Impactnya kepada kita masing-masing. Bisa aja nggak banyak ngomong, amal aja udah. Ya, maaf ya, anak saya Badi'uz Zaman itu nggak banyak ngomong. Amal aja. Kata gue juga tahu kan. Ngomong sebatas aja. Amal aja. Tapi alhamdulillah Allah lihatkan pada kita ribuan orang yang doain dia. Jadi macam-macam pengaruhnya Al-Quran itu ya. Jangan kita, saya nanti jadi ustazah kondang dong. Nggak ada kaitan itu mah. Itu malah bahaya jadi ustazah kondang. Malah lebih banyak ketemu orang daripada suami kan. Daripada anak-anak. Nah jadi kaum muslimin rahmatullah. Ini saya punya ide. Kita nanti setelah Ramadan ini mikir. Ya, kita buat daurah sehari. Semalam. Paling kita buat 2 materi lah. Ini Quran sama surga dan neraka itu. Ya kan? Sifat surga, profil surga dan nah itu kan artinya kita merenung selintas. Kalau ini kan lebih kepada workshop. Nanti apa-apa kata Quran kita buktiin. Rasa nggak? Perbaiki lagi iman. Nanti itu. Karena saya khawatir ini, terus terang aja, kita baca Quran tapi nggak paham. Kita paham tak bisa mengamalkan. Apa masalahnya ini? Masalah rezeki contohnya kan. Orang kita tuh pikirannya khawatir rezeki aja. Nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa. Pikirannya itu aja. Minta aja sama Allah, pas waktunya dikasih. Pasti dikasih. Kalau nggak juga sabar. Allah nyuruh kita sabar. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal an. Diusir nanti sama yang punya rumah, nggak apa-apa. Sabar aja. Pahalanya gede, jangan malu kita. Nah, udah nggak Quran itu, udah nggak Islam itu. Nggak mungkin lah Allah mempermalukan hamba yang beriman, nggak mungkin. Tapi ngetes ujian iya, ya kan? Setiap kali dites ingin ditingkatkan kedudukan, ya kan? Lulus dapat, nggak lulus ulang lagi ujiannya. Rubah pola kita nih ke depan nih. Saya nggak pernah mikirin uang, nggak pernah mikir dalam pengertian ini kapan dapat ini rumah, nggak pernah saya pikirin. Makan pun nggak pernah saya pikirin. Tapi alhamdulillah enak-enak terus makan saya. Ada yang ngundang makan sate, ada ikan tongkol beladoin. Coba siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Saya itu alhamdulillah ya. Kalau udah kangen dulu sebelum punya warung itu. Kalau kangen-kangen makan Arab itu, ada aja yang nelpon. Ustaz di mana? Saya di sini. Ayo dong bergabung sini. Kita mau ke puncak. Ngajak puncak. Makan apa? Ada Sinbad sana Ustaz. Saya lihat bagus. Padahal saya juga udah tahu. Karena udah tahu, oke aja. Tapi kalau saya tahu nggak bagus, saya kasih alternatif kan. Saya tahu yang lebih bagus. Sampai handphone ini pertama kali saya punya handphone itu ada yang ngasih. Teman kerja di Departemen Keuangan. Dia bilang, sampai Ustaz, saya lihat Ustaz nggak pakai handphone ya. Enggak, yaudah terus saya kirim. Dulu ada handphone yang kayak pisang gitu kan. Yang mesek gitu kan, dibuka itu kan. Kasih saya. Masya Allah. Ada lagi tuh. Jamaah di gereja tuh. So, Ustaz handphone Ustaz udah butuh banget nih. Sebelin BlackBerry ya. BlackBerry dibeliin. Apa itu BlackBerry? Itu yang ini itu kan. Kita nggak tahu juga. Merek katanya. Ada yang nelpon, Ustaz saya mau ke Bandung, temenin saya ke Bandung. Nanti Ustaz boleh pilih handphone yang termahal yang Ustaz mau beli. Saya lihat handphone itu ada jelek. Bawa ke Bandung masuk toko Samsung. Saya mau yang ini. Berapa harganya? 6 juta. Nggak apa-apa Ustaz, 12 juta juga nggak apa-apa.
kalau Ustaz maunya itu. Dulu awal-awal yang Samsung yang bisa ini kan, saya masukkan Al-Quran dia bisa begini kan, dulu kan nggak bisa kan. Nah, itu awal-awal itu. Senang saya karena Quran bisa, tidak perlu kacamata. Ya Allah, hidup kita ini tergantung Allah. Quran juklaknya. Jangan kita baca Quran, tahu arti Quran, tapi tidak bisa mengamalkan Quran. Sibuk aja mikirin diri. Makanya ada doanya itu apa? Allahumma takilni ila nafsi tarfat ain aw aqall min dzalik. Ya Allah, jangan kau serahkan diri saya kepada diri saya walaupun sekedip mata atau lebih kurang dari itu. Kita tawakalin pada Allah Ta'ala. Anak kita, istri kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, jamaah kita, pengajian kita, serahkan semuanya kepada biar dia ngatur. Ini kajian-kajian semasa ini kan berat-berat ya menurut orang ya. Waktunya lama, kitabnya ini, tapi ada aja yang ngikutin. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Saya nggak pernah khawatir tuh. Setiap melontar program pasti ada yang mau. Allah ngatur. Kayak Nabi Ibrahim kan, Ibrahim muadzin fin nas bil hajj. Umumkan haji kepada seluruh Indonesia. Ibrahim bilang, gimana ya Allah? Suara saya kan nggak mungkin nyampe seluruh dunia ini. Belum ada WA, belum ada macam-macam. Kata Allah, tugasmu menyampaikan, tugasmu mengumumkan, saya yang akan menyampaikan. Sampailah seruan haji ke seluruh siapa menyampaikan? Ibrahim. Nah kita juga begitu. Tugas kita hanya mentaati Allah dalam segala hal. Ya, tugas Allah lah yang akan menyampaikan cita-cita kita dalam segala hal. Baik, khususnya baik. Baik, jam sekian demikian. Ini kepanjangan 2,5 jam. Tadi 2,5 jam sampai kehabisan data. Kita sih punya video yang profesional ya, teman. Yang mengoperasikannya nggak bisa hadir. Makanya saya ingin nanti ini kita buat materinya cukup. Semoga bisa di-share, bisa manfaat lebih baik. Baik, kita tutup baca doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.